Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah. Materi hari ini Ustazah ingin menyampaikan terkait adab terhadap orang tua, yang mana yaitu janganlah kamu berkata kasar. Seperti mana dalil terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Sudah lanjut, langsung aja ke artinya ya. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya yaitu perkataan yang baik. Dalam surat Al-Isra ayat 23 ini selain berisi perintah untuk tidak menyembah selain Allah, ayat tersebut juga berisi perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada orang tua, yang mana sebagai seorang anak itu tidak boleh melontarkan atau mengatakan kata-kata yang kasar, apalagi jika membentak orang tuanya. Seperti yang dalam surat Al-Isra tadi berkata itu tidak boleh ya. Seorang anak itu hendaknya merendahkan diri kepada orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan mendoakan mereka agar Allah mengasihi mereka. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang Rasulullah itu melarangnya ikut berjihad. Nah, pada waktu itu sahabat tersebut yang bernama Jahimah mendatangi Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad dan aku meminta pendapatmu." Lalu di saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu masih mempunyai seorang ibu?" Lalu sahabat Jahimah itu mengiyakan dia mempunyai ibu, dan Rasulullah pun menyuruh Jahimah untuk menjaga ibunya, tidak perlu untuk mengikuti jihad, cukup menjaga ibunya saja karena itu juga sudah jihadnya ya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah yang menyuruh kita untuk berbakti, Rasulullah juga menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ada lagi satu kisah terkait seorang pemuda yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Di sekolah banyak ya namanya Uwais Al-Qarni. Yang Uwais ini berasal dari Yaman.
Lalu, nah Uwais ini hidup pada pada masa Nabi Muhammad, tapi dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa tidak pernah ketemu? Karena Uwais harus menjaga ibunya, yang mana ibunya itu tunanetra, buta, juga lumpuh. Jadi kan kemana-mana harus ditemani kan, harus didampingi ibunya, karena dia hanya hidup sama ibunya, ayahnya sudah tidak ada. Nah, Uwais itu selalu merawat ibunya dan memenuhi semua permintaan yang ibunya ajukan ke Uwais. Lalu suatu ketika ibunya Uwais ini meminta kepada Uwais untuk membawanya menunaikan ibadah haji. Uwais tidak menolak. Nah, biasanya kan kalau kalian itu baru aja diminta biasanya ya anak-anak itu zaman sekarang baru aja minta ke warung, udah bilang enggak mau gitu, nolak. Nah, Uwais ini ibunya meminta kepada Uwais itu untuk membawanya menunaikan ibadah haji. Uwais tidak menolak, tapi memikirkan bagaimana cara agar ia dapat memenuhi permintaan ibunya. Karena jarak dari Yaman ke kota Mekah itu lumayan jauhnya, ribuan kilometer. Gimana coba? Mana lagi keadaannya saat itu Uwais itu sangat miskin. Namun Uwais tidak menyerah. Selama berbulan-bulan Uwais melatih dirinya agar dapat menggendong ibunya ke kota Mekah. Kalau itu dia Uwais beli seanak sapi, lalu turun naik dari gunung itu untuk melatih biar dia tuh punya otot yang bisa membawa ibunya ya, biar dia kuat gitu. Seperti itu. Lalu akhirnya selama berbulan-bulan Uwais pun dapat memenuhi permintaan ibunya dengan menggendong ibunya. Uwais berjalan menuju Mekah yang mana jaraknya itu sangat jauh untuk menunaikan haji sekaligus memenuhi permintaan ibunya. Nah, dari dua kisah sahabat yang Ustazah ceritakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan ibadah dan amalan yang mulia, dicintai dan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbakti kepada orang tua juga dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustazah. Ya, oke, sampai sini Ustazah punya penyampaian. Semoga kalau salah mungkin kalian tahu sesuatu bisa sampaikan ke Ustazah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.